Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih setianya kembali mempertemukan kita dengan pagi yang baru. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan telah lebih dahulu mengetahui setiap pergumulan kita. Mari kita menenangkan hati sejenak, membuka firman Tuhan, dan membiarkan Dia memimpin langkah kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sahabat terkasih, surat Yakobus ditulis kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai daerah karena mengalami penganiayaan dan tekanan hidup. Mereka menghadapi banyak persoalan, mulai dari kehilangan pekerjaan, penolakan, kemiskinan, hingga berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Di tengah keadaan yang sulit itu, Yakobus tidak langsung berkata, "Mintalah jalan keluar." Ia justru berkata, "Mintalah hikmat." Karena seringkali yang paling kita butuhkan bukan perubahan keadaan, melainkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar di tengah keadaan itu. Hikmat dari Tuhan membuat kita mampu melihat persoalan dengan sudut pandang Allah, bukan sekedar dengan perasaan atau logika manusia. Sahabat terkasih, setiap hari kita dihadapkan pada berbagai keputusan. Ada yang harus menentukan arah usaha, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang harus mengambil keputusan dalam keluarga, ada yang menghadapi persoalan pelayanan. Ada pula yang sedang bingung menentukan arah langkah berikutnya. Tidak semua keputusan itu mudah. Kadang kita bertanya, haruskah aku menerima pekerjaan ini? Haruskah aku bertahan atau menyerah? Apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Seringkali kita tergoda mengambil keputusan secepat mungkin karena tekanan keadaan. Namun, firman Tuhan hari ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sebelum bertindak, mintalah hikmat kepada Tuhan. Hikmat berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan membuat seseorang mengetahui banyak hal, tetapi hikmat membuat seseorang tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus menunggu, dan kapan harus melangkah. Hikmat membuat kita mengambil keputusan yang tidak hanya terlihat baik, tapi juga benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah keberatan ketika anak-anaknya datang meminta hikmat. Yakobus berkata bahwa Allah memberikan dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit kesalahan kita. Betapa indahnya janji ini. Tuhan tidak berkata, "Mengapa baru sekarang kamu datang?" Sebaliknya, Dia membuka tangannya bagi setiap orang yang mau mencari pimpinannya dengan rendah hati. Sahabat terkasih, ada seorang pemilik usaha kecil menerima tawaran kerjasama yang tampaknya sangat menguntungkan. Nilainya besar. Jika diterima, usahanya bisa berkembang jauh lebih cepat. Namun, ada satu syarat yang membuat hatinya tidak tenang. Ia diminta memberikan sejumlah uang di luar prosedur agar prosesnya dipercepat. Beberapa rekannya berkata, "Semua orang juga melakukan hal yang sama. Kalau tidak ikut, kamu akan kehilangan kesempatan." Ia hampir menyetujuinya. Tetapi malam itu ia memilih tidak mengambil keputusan. Ia mematikan teleponnya lebih awal, membuka Alkitab, lalu berdoa. "Tuhan, berikan aku hikmat. Jangan biarkan aku memilih jalan yang salah hanya karena tergiur hasil yang cepat." Keesokan harinya ia memutuskan menolak tawaran tersebut. Beberapa bulan kemudian, ia mendengar bahwa proyek itu sedang diperiksa karena adanya penyimpangan. Banyak pihak yang terlibat harus berurusan dengan hukum. Saat itu ia menyadari bahwa hikmat Tuhan bukan hanya menuntunnya menuju keberhasilan,
tetapi juga melindunginya dari kehancuran yang tidak ia lihat sebelumnya. Seringkali kita meminta Tuhan membuka pintu, padahal sebelum membuka pintu, Tuhan terlebih dahulu ingin memberikan hikmat agar kita tahu pintu mana yang layak dimasuki. Sahabat terkasih, mungkin hari ini ada keputusan yang sedang menunggu jawaban dari kita. Jangan terburu-buru. Jangan hanya mengikuti suara ketakutan. Jangan hanya mengejar keuntungan sesaat. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah hikmat. Percayalah, Roh Kudus sanggup menolong kita melihat apa yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani. Ketika Tuhan memberi hikmat, kita akan memiliki damai untuk melangkah, sekalipun jalan di depan belum sepenuhnya jelas. Dan ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan, kita sedang berjalan di jalan yang paling aman. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Engkau mengetahui setiap keputusan yang sedang kami hadapi. Ada di antara kami yang sedang bingung menentukan arah, menghadapi persoalan pekerjaan, usaha, keluarga, pelayanan, maupun masa depan. Bapa, kami tidak ingin mengandalkan pengertian kami sendiri. Kami datang kepadamu, memohon hikmat yang berasal dari-Mu. Berikan kami hati yang peka mendengar suara-Mu, keberanian untuk memilih yang benar, serta kesabaran untuk menunggu waktu-Mu. Lindungilah kami dari keputusan yang lahir karena ketakutan, emosi, atau godaan dunia. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap langkah kami hari ini, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya ketika Engkau memberikan hikmat, Engkau juga akan menyertai setiap langkah yang kami ambil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya Tuhan memenuhi hati kita dengan hikmat, damai, dan keberanian untuk menjalani hari ini sesuai kehendak-Nya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.